Shalom saudara, apa kabar dimanapun kita berada? Semoga kita tetap dalam kondisi sehat ya. Dan bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya kita semua bisa menghirup nafas yang Tuhan beri dan menikmati setiap anugerah yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Oke, saudara, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit pesan Tuhan yang saya ambil dari kisah seorang tokoh yang menurut saya sangat menarik di dalam Alkitab ini, tepatnya di kitab Mazmur 73 ya. Kita tahu beberapa Mazmur di kitab Mazmur itu ditulis oleh Asaf. Nah, Asaf ini adalah seorang penyembah, pemimpin pujian yang dipilih sendiri oleh Daud, saudara. Mungkin kalau kita lihat sekilas ya tentang jabatannya Asaf, gelar seorang pemimpin pujian, wah, kita melihat adalah gelar yang sangat kudus begitu. Gelar yang tidak semua orang bisa memilikinya. Ya, ini bisa jadi kalau di kehidupan sekarang ini kita bisa melihat pelayan Tuhan yang ada di mimbar, ya, pengkhotbah atau WL sekarang ini ada gitu ya. Dan kita mungkin berpikir bahwa gak mungkin nih orang ini bisa kecewa atau mungkin tawar hatinya. Tapi saya belajar dari Asaf ini, saudara. Asaf yang dia seorang pemimpin pujian, bukan sembarangan, bukan gelar sembarangan pada zaman itu. Dia juga tetap manusia, saudara. Kenapa? Karena dia bisa tawar hati. Kalau nanti saudara baca di kitab Mazmur 73 ayat 1 dan sampai 28, saudara akan menemukan kisah Asaf yang luar biasa. Bagaimana dia mengawali semuanya itu dengan keluh kesahnya kepada Tuhan. Dia seorang penyembah, dia seorang pemimpin pujian, tetapi hatinya kecewa. Ya, hatinya kecewa dengan Tuhan. Dia berpikir bahwa orang lain yang tidak mengenal Tuhan hidupnya enak. Banyak mungkin orang lain yang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, tetapi kaya, ya, punya ini dan itu. Mungkin kita seringkali berpikir seperti itu. Kita melihat orang di luar sana yang mungkin seolah-olah dia tidak ke gereja, bahkan dia mungkin tidak rajin beribadah, atau mungkin dia bukan orang percaya, tetapi hidupnya sepertinya diberkati Tuhan. Ya, punya mobil mewah, rumah, jabatan. Dan hati kita mulai goyah, saudara. Asaf di dalam Mazmur 73, dia sempat kecewa kepada Tuhan. Dia sempat berpikir bahwa sia-sia aku, ya. Di ayat ke-13 dia berkata seperti ini, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Dia berpikir bahwa kalau toh orang yang tidak percaya Tuhan diberkati, kenapa aku harus mempertahankan hatiku yang bersih? Kita tahu bahwa mempertahankan hati kita, pikiran hidup kita bersih dan berkenan kepada Tuhan, itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi Asaf, saudara, dia berusaha mempertahankan itu. Namun dia sempat berpikir, dia sempat tawar hati ketika dia melihat dunia ini, ya, dipenuhi dengan orang-orang yang mungkin munafik, dipenuhi dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tapi hidupnya diberkati, dipenuhi dengan orang-orang yang seolah-olah dia berkata tentang kebenaran tetapi tidak benar, saudara. Hidupnya enak-enak saja. Sedangkan dia mengalami bahwa ketika dia tidak percaya Tuhan, mungkin hatinya sedikit goyah. Dia mengalami hal yang tidak mengenakan, saudara. Ada beberapa tahapan di kitab Mazmur 73 ini, saudara, yang bisa kita pelajari, ya. Saya sangat suka ayat yang ke-17. Ketika Asaf kecewa dari ayat pertama hingga 14
atau sekitar 15 ya. Di ayat ke-17 Asaf berkata seperti ini, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. 18 sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Saudara, ya, di ayat 17 dan 18 Asaf menyadari bahwa hidup ini bukan hanya berbicara tentang harta, materi, kekayaan, jabatan, dan sebagainya. Tapi hidup ini berbicara tentang kekekalan. Tuhan mengajari Asaf bahwa yang penting adalah jaminan keselamatan. Kita tahu beberapa tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu kita mengalami COVID. Apakah orang yang hartanya banyak bisa mengatasi pandemi, saudara? Ya. Apakah orang yang punya jabatan tinggi dia juga terhindar dari pandemi? Semua dipukul rata. Kita melihat ketika pandemi itu datang, semua kena. Tidak peduli jabatan rendah, jabatan tinggi, orang kaya, orang miskin, semua kena, saudara. Jadi yang saya pelajari adalah ketika saya melihat kisah Asaf, dan ketika Asaf mulai mengerti bahwa apa yang kita kejar di dunia ini itu bukan semata-mata materi, apa yang kelihatan di dunia, tetapi yang lebih penting lagi adalah apa yang Tuhan sediakan di akhir hidup kita, saudara. Ingat bahwa Tuhan akan memisahkan orang-orang yang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya. Di ayat 25 sampai yang ke-28, nah ini menarik. Hatinya yang tawar, hati Asaf yang mulai tawar, kembali ke Tuhan, saudara. Hati Asaf yang mulai tawar, dia mulai percaya kembali kepada Tuhan, bahwa tiada yang lain selain Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Asaf kembali kepada hati yang menyembah. Dia tidak tawar hati lagi. Ya, seringkali kita mungkin kecewa, saudara. Sebagai manusia, karena kita masih daging, ya wajar kita kecewa. Wajar kita merasakan luka hati ketika kita melihat orang lain yang mungkin tidak mengenal Tuhan, tapi hidupnya enak. Sepertinya enak. Ya, tapi kita tidak tahu endingnya. Tapi bersama Yesus kita ada jaminan yang dahsyat. Jaminan hidup kekal, saudara. Di ayat ke-25 dia berkata seperti ini, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. 26 sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Ya, ayat 28 terakhir, tetapi aku, perhatikan saudara, aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Poin yang terpenting, ya, bukan berkat yang kita kejar. Ketika kita menjadi pemimpin pujian, kita menjadi pelayan Tuhan, pengkhotbah dan sebagainya, kita melayani Tuhan, bukan berkat yang menjadi fokus kita, tapi pekerjaan Tuhan dinyatakan melalui hidup kita, saudara. Jadi biarlah hidup kita, saya berdoa untuk kita semua dimanapun kita berada, ya, yang mendengarkan pesan ini, bahwa tujuan yang utama dalam hidup kita adalah menceritakan pekerjaan Tuhan yang ajaib. Dan biarlah hidup kita menjadi berkat untuk siapapun itu, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.